Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di War Room, ruang bercerita. Berceritalah jika membuat itu bahagia. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya didampingi oleh Om Andre. Ya. Selamat sore Om Andre. Selamat sore. Wah, ini Om Andre. Kita mau bicara tentang hutang nih. Sesuatu yang menurut kita itu menjadi bahan yang setiap hari orang bicarain gitu ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya orang itu nggak mau ingin punya hutang gitu kan. Nalurinya nggak mau. Nalurinya nggak mau. Tapi dengan alasan kebutuhan, dengan alasan keinginan, dengan alasan sulitnya hidup. Nah akhirnya dia berhutang gitu kan ya. Nah gimana Mungkin punya pengalaman tentang hutang ini Silakan Menurut saya hutang itu saat ini cenderung ke nafsu Ke nafsu ya. Nafsu ya. Sebenarnya orang ini berhutang bukan karena terlalu darurat gitu. Ya. Tapi ketika hawa nafsu mengalahkan keinginan. Ya. Nah, keinginan bertahan, hawa nafsu lebih gede. Padahal konsepnya hutang itu secara Islam itu tolong menolong kan. Pada saat secara garis besarnya bahwa hutang itu tolong menolong kan saya. Tapi disinilah seletaknya ada kesalahan bahwa ketika utang piutang itu dijadikan bisnis oleh sebagian lembaga keuangan gitu. Dan akhirnya mindset orang untuk berhutang itu mungkin sangat mudah saat ini. Padahal hutang itu tidak membawa ketenangan loh. Oh ya? Ya. Ya, kalau lagi nih orang yang punya hutang itu punya kewajiban kan setiap bulan. Orang yang usaha aja misalnya usaha penghasilannya nggak tetap, angsuran itu harus mau tidak mau tidak ada harus ada. Itu yang bikin satu membuat ketidaknyaman udah mulai dari sana gitu ya. Tapi kan yang tadi saya utarakan di awal itu kan karena kebutuhan, karena mungkin untuk biaya sekolah anak, sementara pendapatan dia menurut dia kurang gitu kan, sementara kebutuhan yang lain banyak gitu. Jadi gimana cara mensiasati itu supaya tidak hutang gitu, maksudnya gitu. Balik lagi sih kalau kata saya gini, buat sekolah misalnya anak masuk SD misalnya, SD ada yang bayar, ada yang mahal, ada yang gratis. Nah kita sesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau kita melihatnya terus ego atau nafsu, nggak akan ada beresnya. Makanya sebenarnya untuk misalnya pengen mobil, orang juga kalau misalnya nahan dulu untuk tidak ngutang, bisa beli mobil. Kalau belum bisa ngutang kan itu prinsip itu aja. Jadi sebenarnya kalau ingin tidak punya hutang sebenarnya sesuaikan dulu dengan kebutuhannya kebutuhan dan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita cuman bisa motor ya beli motor, jangan maksa beli mobil, bener kan? Kalau kemampuan kita beli mobil hanya second, jangan maksa mobil yang baru kan gitu kan? Bener sih, memang kadang-kadang kayak gitu tuh. Mungkin lebih tepat karena nafsu ya. Nafsu. Jadi kan intinya ketika hawa nafsu itu tingkatnya level dewa, level tinggi, itu lupa semua. Lupa bahwa nanti ada kepusingan, atau lagi kalau misalnya kebabnya secara ini, apalagi hutang riba itu ada dosa lebih banyak lagi lah. Intinya jangan rusak ketenangan hati itu dengan hutang riba gitu. Ya intinya kalau hutang itu darurat yang berhubungan dengan nyawa, dengan kesehatan, dengan itu mungkin boleh gitu. Karena konsepnya hutang kan tolong menolong. Iya, terus ini kalau tadi ini kan soal pribadi nih. Kalau sekarang kita menginjak ke bisnis nih ya kan orang juga masih banyak tuh di luar sana kalau berbisnis itu harus modal kan. Modalnya itu dari mana ya? Harus hutang gitu. Nggak mau harus hutang. Nah, gimana caranya supaya berbisnis tapi tanpa hutang gitu? Ya itu Pak, mindset. Jadi ketika sebuah mindset bahwa usaha itu harus punya modal, ya mindsetnya ke sana. Padahal banyak usaha yang kalau kita mau tidak bermodal juga, yang penting jalan dulu bisa, yang penting tidak ngutang dulu bisa. Intinya kalau kita punya kemauan, taruhlah kita mau kalau bisnis bisa jadi perantara dulu gitu kan, atau bisnis jasa. Kalau tiba-tiba saya pengen punya toko, ya harus utang ya, mindsetnya udah gitu pasti ngutang kan. Terus kalau kita punya aset, bisa aja kita punya aset, kita gunakan dulu aset buat usaha, bukan hutang dulu yang diduluin ya. Kadang-kadang mindset itu pada saat saya masih bekerja, saya kan pernah di bagian itu kredit ya. Orang itu ya mindsetnya gitu, mau jalan pun nggak ada modal.
Karena udah mindset itu udah mati, nggak ada pemikiran lain. Padahal dia punya sawah, padahal dia punya mobil. Itu yang herannya itu nggak mau karena sayang. Padahal kalau misalnya modal usaha tidak dengan hutang itu jauh lebih tenang. Dijual sawah itu kita jalan yang mungkin kebeli lagi. Luar biasa ini tips dari mantan mantri ya, mantannya suka nagih, suka bagaimana caranya berhutang nih kan ya. Karena gini Om, orang untuk ngutang. Nah, karena gini Om, kadang-kadang memang benar, dia udah nyaman nih, ada nih, ya kan udah nyaman, usahanya udah jalan gitu kan. Ini kan ada orang-orang yang memang dia di usahanya di target, dia rayu supaya berhutang. Nah, itu gimana caranya supaya Jadi, kita bisa maksudnya bisa enggak mau lah, pokoknya saya nggak mau ngutang gitu gimana? Enggak gitu Bang. Kalau hutang itu saya punya cerita. Orang yang tidak mau berhutang, ketika saya paksa kita tawarin, akhirnya mau utang Pak. Beda dengan saya nyari penabung dulu penyimpan gitu. Wah, harus banyak gitu. Tapi ketika saya goda dengan utang, saya tawarin itu padahal harus dia bayar ya. Banyak yang mau Pak. Jadi utang itu kadang-kadang orang nggak butuh juga, ada pihak, kalau maaf ya pihak bank menawarkan itu bisa diambil. Padahal dia nggak perlu. Ini yang menyebabkan nanti permasalahan berikutnya datang itu sebenarnya. Nafsu lagi. Jadi sahabat Wow, pada dasarnya sebenarnya kalau kita bicara hidup itu sudah cukup. Tapi yang nggak cukup itu adalah gaya hidup. Oleh karena itu sebenarnya bisa sih sebenarnya kita tidak berhutang gitu kan. Tinggal mindset kita gitu. Kadang-kadang kita suka berpikir nggak akan mungkin lah kita punya usaha tanpa hutang gitu. Banyak kok. Sebenarnya Islam itu paket komplit kalau kita bicara gitu ya. Dari yang remeh-temeh dia atur gitu kan. Sehingga ketika kita tidak punya hutang, ketika tidak punya modal kita apa sebenarnya? Modal kita adalah kepercayaan. Bagaimana kita bisa membangun sebuah kepercayaan sehingga kita tidak berhutang kan gitu ya? Mantap. Iya. Plus statement tentang hutang. Ya intinya tenangkanlah hidupmu dengan tidak berhutang, apalagi hutang riba. Karena hutang itu membawa ketidaknyamanan. Angsuran yang pasti harus dibayar dengan hasil usaha yang belum pasti. Itu akan membuat pemikiran ketidaktenangan. Luar biasa ya untuk cerita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat Wow. Jadi sebenarnya berhutang itu kata Rasulullah itu siang hari hina dan malam hari gelisah. Jadi hati-hati dengan berhutang. Kalau bisa seharusnya, karena itu mindset kita. Bisa tanpa hutang, bisa tanpa riba. Itu saja mungkin insight kali ini atau cerita kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.